Baik, kita lanjutkan bagian kedua dari topik pertama. Jadi, slide ini ingin mengatakan bahwa komponen lingkungan hidup itu memiliki hierarki seperti yang terlihat pada slide ini. Yang paling kecil ada individual, yang kedua adalah populasi, yang ketiga adalah komunitas, kemudian ekosistem, yang berikutnya adalah biome, dan yang terakhir adalah biosfer yang paling besar, yaitu bumi itu sendiri. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Dalam ilmu lingkungan, seperti halnya ekologi, makhluk hidup dipelajari dalam unit populasi. Jadi, kenapa populasi? Karena ada interaksi antara satu organisme atau individu dengan individu yang lain. Sedangkan populasi adalah sekelompok individu makhluk hidup yang sejenis, harus sejenis ya, yang hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Basis dari ekologi adalah ekosistem. Jadi kita di ekologi itu mempelajari populasi dan ekosistem. Ada di sini ya, populasi dan ekosistem. Ini adalah ekologi itu sendiri ya, objek dari ekologi. Tetapi tidak mempelajari individual ya, lebih kepada populasi dan ekosistem. Ekologi mengkaji berbagai proses dan bentuk interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Nah, ketika mempelajari ilmu lingkungan, kita harus memahami bahwa ilmu lingkungan itu sebenarnya sangat terkait erat dengan berbagai disiplin ilmu yang lain. Kita tidak bisa memahami ilmu lingkungan sebagai satu ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu yang lain. Apa itu? Yang pertama ada ekologi seperti saya sudah jelaskan tadi, kemudian ada biologi, ada genetika atau ilmu tentang bagaimana sifat atau ciri-ciri makhluk hidup itu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian ada ilmu pertanian itu sendiri, ada ilmu kehutanan, ada ilmu perikanan, ilmu tanah, hidrologi, dan lain-lain. Nah, ilmu-ilmu ini berkumpul menjadi sebuah hal yang memperkaya ilmu lingkungan itu sendiri, yang berujung pada solusi dan pemecahan masalah terhadap masalah-masalah lingkungan. Ekologi merupakan salah satu ilmu dasar bagi ilmu lingkungan. Topik ekologi adalah mengenai semua makhluk hidup dan benda-benda mati yang ada di dalamnya, termasuk tanah, air, dan udara. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ekologi itu objeknya adalah makhluk hidup sebagai sebuah populasi di dalam sebuah ekosistem, ya. Makanya disebut di sini, di mana lingkungan yang ditempati berarti ekosistem, berbagai jenis makhluk hidup tersebut saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi, skala lingkungan di dalam ekologi itu adalah ekosistem yang ini ya. Nah, yang ini ya, skala lingkungannya adalah ekosistem, sedangkan makhluk hidupnya dipelajari sebagai sebuah populasi. Ini jangan sampai salah memahami. Nah, kalau kita melihat hubungan ekologi dan studi lingkungan, ekologi ini termasuk bagian inti ya, yang paling awal, yang paling dasar. Sedangkan studi-studi lingkungan ini jauh lebih besar ya. Studi-studi lingkungan bisa mencakup sains dari lingkungan itu sendiri ya, kemudian biologi lingkungan, yang lebih kecil lagi baru ekologi. Jadi ini cuma persoalan scoping atau bidang kajian. Ekologi itu lebih kecil atau lebih fokus kepada populasi dan ekosistem, sementara studi-studi lingkungan lebih luas daripada itu. Ekologi yang pertama kali berasal dari seorang biologis Jerman, Ernst Haeckel 1869, yang mengatakan bahwa bahasa Yunani, oikos yang berarti rumah tangga dan logos berarti ilmu, secara harfiah berarti ekologi, ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup atau tentang makhluk hidup dan lingkungannya ya. Nanti tinggal dibaca ini pengertian-pengertiannya. Ekologi merupakan salah satu ilmu dasar bagi ilmu lingkungan. Kata ekologi tadi sudah disebutkan berasal dari kata oikos yang berarti habitat atau tempat tinggal atau rumah tangga kalau manusia ya, dan logos yang berarti ilmu. Secara umum ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dalam sebuah ekosistem. Bukan dalam biosfer ya, kalau biosfer terlalu besar. Tadi kita sudah lihat ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ilmu lingkungan. Ya, yang pertama tentu penerapan ekologi pada lingkungan. Kemudian juga
mengenai pengetahuan lingkungan. Ya, kita sekarang berada pada tahapan ini ya, meningkatkan pengetahuan, mengisi pengetahuan kita tentang lingkungan itu sendiri. Kemudian konservasi atau pengekalan sumber daya alam, ya, atau apa ya, konservasi biasa kita artikan sebagai perlindungan, padahal bukan cuma sekedar perlindungan, tetapi bagaimana alam itu supaya lestari ya, kekal atau lestari. Kemudian termasuk di dalamnya adalah pengendalian erosi, pengendalian banjir, reforestasi atau penghutanan kembali, kemudian restorasi. Restorasi ini biasanya dilakukan terhadap satwa-satwa liar atau tumbuhan atau tanaman liar yang terancam keberlangsungan hidupnya karena suatu sebab tertentu, ya. Kemudian ini ada silviculture, agroforestry. Ini apa ya? Jadi ada intervensi teknologi kita untuk membantu ini, utamanya kepada apa ya? Tumbuhan atau pohon-pohon besar yang di hutan yang sama juga terancam keberlangsungan hidupnya, lalu kemudian dibuat sederhananya pembibitan lah, tetapi pembibitan dengan menggunakan teknik silviculture sehingga keberlangsungan dari tanaman atau varietas tanaman tersebut lebih terjamin. Kemudian ada pertanian peternakan, pertambangan, pengolahan limbah, dan tidak menutup kemungkinan kita bicara juga dinamika kependudukan. Nah, berikutnya ekosistem dan batas-batasnya. Nah, ini saling berinteraksi. Yang paling di dalam adalah biological complex, physical complex, build complex, social complex. Ini sangat terkait ya. Nah, ada import. Ini sebuah sistem. Ada masukan, ada keluaran, ada batas-batas ekosistem. Jadi kita cenderung mempelajari kalau di ekologi itu ini, ya, kompleksitas biologi, kompleksitas fisik, kompleksitas sosial, kompleksitas build kompleks, dan seterusnya. Oke, kita jumpa pertemuan berikutnya. Silakan seperti biasa harus juga absen di bagian 2 dari pertemuan pertama ini. Sekian saya kira yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.